Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini pertemuan kajian malam mingguan ini nggak tahu sudah yang keberapa ya, lupa saya. Nanti Ketua Sahabat Quran mungkin masih bisa mengingatkan. Alhamdulillah bersama kita telah hadir Profesor Mahmud Syafi'i dari Universitas Pendidikan Indonesia. Oke, untuk menyingkat waktu, saya persilakan kepada Ketua Sahabat Quran Untan untuk memberikan sambutan. Robi, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Pertama, terima kasih kepada Pak Riyadi yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kata sambutan. Tidak ada kata yang paling indah selain mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini ya, malam Minggu, kita udah melaksanakan belasan kali, ada sekitar 17 kali kita melaksanakan kajian malam Minggu. Dan alhamdulillah malam hari ini juga Allah menurunkan rahmatnya berupa hujan. Nah, jadi menambah keberkahan kita untuk kajian malam Minggu. Ini suatu program dari UKM Sahabat Quran, yaitu bidang kajian. Di bidang kajian itu ada kajian malam Minggu, ada kajian khusus mentor yang menjadi mentor pendikar. Itu ada kajian khusus untuk mereka. Dan alhamdulillah pada hari ini kita khususkan untuk mahasiswa baru ya Pak Riyadi ya. Nah, mahasiswa baru yang masih baru itu ada namanya tutor, tutor pendikar. Jadi mereka itu dibimbing oleh tutornya. Alhamdulillah kita melaksanakan kajian malam Minggu. Tidak lupa juga salawat dan salam kita limpah curahkan kepada baginda Rasulullah SAW, pada keluarga-keluarganya dan para sahabatnya. Alhamdulillah, pertama yang saya hormati kepada Profesor Mahmud Syafi'i dari UPI. Insyaallah tabarakallah. Alhamdulillah malam hari ini membersamai kita untuk kajian malam Minggu. Jadi alhamdulillah ini sudah yang kebelasan ya kita melaksanakan kajian malam Minggu. Tidak lupa juga kepada pembina UKM Sahabat Quran Untan yaitu Pak Riyadi ya. Jadi kalau kawan-kawan pengen tahu, pengen masuk di UKM Sahabat Quran ya, pembinanya itu adalah Pak Riyadi. Nah, jadi kalau apapun yang mau dikonsultasikan terkait kajian ataupun kelas tahsin, kelas tahfiz, nah, jadi kita bisa konsulkan ke Pak Riyadi. Nah Pak Riyadi nih gimana nih dari Sahabat Quran pengen ngadain menghafal Quran, kita buat kelas tahsin atau kelas tahfiz. Nah, jadi nanti kita juga boleh minta pendapat sama Pak Riyadi. Alhamdulillah izin sedikit Profesor hari ini izin mengenalkan UKM Sahabat Quran yang ada di Universitas Tanjung Pura. Nah, alhamdulillah karena kondisi pandemi juga ya, mohon doanya untuk adik-adik mahasiswa yang baru, semoga pandemi segera berakhir. Kita akan melaksanakan kegiatan-kegiatan UKM Sahabat Quran. Jadi di UKM Sahabat Quran itu ada bidang tahsin, ada bidang tahfiz, ada juga bidang kajian. Nah, bidang tahsin ini ya khusus untuk yang memperbaiki baca Quran. Nah, jadi kita pusatnya itu di Masjid Muhtadin. Nah, kalau misalnya ada yang pengen belajar Quran, memperbaiki bacaan tahsin, nah, kita pusatnya itu di Masjid Muhtadin, Masjid Untan. Kemudian untuk tahfiz juga kita di situ. Nah, untuk himbauan lah ya untuk mahasiswa baru dan juga yang pengen belajar Quran, ayo kita ramaikan Masjid Muhtadin. Nah, saat ini karena kondisi pandemi ini agak kurang kegiatan, agak sepi di Masjid Muhtadin. Mari sama-sama untuk mahasiswa baru yang ada di Pontianak, kita ngumpul di Masjid Muhtadin. Kita belajar tentang tahsin, kita juga belajar tentang tahfiz. Nah, juga ada bidang kajian. Nah, seperti ini, Profesor. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan kajian pekanan, ada juga kajian khusus mentornya, ada juga kajian umum untuk tafsir Quran. Jadi nanti ada kajian khusus tafsir Quran. Nah, untuk lebih lanjut kepada mahasiswa
mahasiswi yang ingin tahu belajar Quran, ingin tahu tentang UKM Sahabat Quran, boleh hubungi saya ataupun boleh juga sama Pak Riyadi ya untuk mengetahui info tentang UKM Sahabat Quran. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Profesor Mahmud Syafi'i yang telah membersamai kami untuk memberikan ilmu ya kepada adik-adik kita, kepada mahasiswa-mahasiswa yang saat ini silahkan disiapkan alat tulisnya karena ilmu ini sangat bermanfaat. Silahkan ditulis. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Pak Riyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Sahabat Quran Untan yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya tanpa berlama lagi saya mempersilakan kepada Profesor Mahmud Syafi'i untuk menyampaikan kajiannya. Silakan Prof. Di unmute. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Muhammad shodiqu wa'dil amin. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala man ittaba'al huda bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Pak Riyadi yang saya hormati pengurus ketua kalam atau kajian pada yang ke-17 ini atau ke-18 atau mungkin juga lebih, yang saya cintai, seluruh mahasiswa ataupun seluruh audiens, seluruh madu alih yang pada malam ini dapat bergabung di pengajian kajian, di situ tulis kajian mingguan ya, malam mingguan ya. Mungkin salah satu hal yang kalau boleh itu saya usul ahadan begitu ya, karena kalau minggu itu kan kita tahu konsep Nasoro ya, konsep konsep non muslim lah begitu. Kata minggu itu kan dari nama salah satu dewa ya, salah satu dewa yang dipercayai dapat memberikan pahala, memberikan juga dapat memberikan kesusahan dan lain sebagainya, dan dewa itu dianggap sebagai Tuhan atau paling tidak dianggap sebagai padanan dari Tuhan. Oleh karena itu kajian malam mingguan itu biasanya kalau ahad kan Senin, ahad dari Wahid ya, Isnin, Selasa, Arba, Khomsah, Kamis ya, Jumat, Sabat, hari Sabtu, kemudian Ahad, itu hari pertama. Ada yuwahidu tauhidan berkaitan dengan masalah akidah. Dan lagi kata ahad itu ini sudah tenggelam. Hampir-hampir kita sendiri kaum muslimin lebih lidah itu lebih mudah mengucapkan minggu atau satu minggu itu kan satu pekan ya. Nah ini yang menjadi perhatian, walaupun nampaknya tidak seberapa, tapi menyangkut masalah akidah. Saya sangat bergembira ini Pak Riyadi, sekaligus merasa terhormat lah diminta untuk menyampaikan sharing ya. Saya yakin seluruh yang audiens ini sudah mengetahui, sudah memahami, bahkan mungkin sudah mengamalkan apa yang akan saya sampaikan. Kenapa saya bergembira? Karena saya teringat tahun 59 itu ibu saya meninggal di Pontianak, persisnya di Pematang 7, dan saya usia 4 tahun.
Jadi saya kurang lebih 4 tahunan di sana di Pontianak ya. Ya, dan sejak itu belum pernah lagi ke Pontianak. Ya, walaupun banyak kawan saya yang sudah menjanjikan kalau ke Pontianak nanti katanya kami akan bantu bagaimana mencari itu perkampungan itu. Baik, ini kebahagiaan itu. Jadi paling tidak saya mendoakan khususnya bagi ibu saya di Pontianak, almarhum juga mendoakan semua keluarga Kalam dan keluarga Intan ini. Untan ya, Universitas Tanjung Pura. Itu persisnya di mana ya? Kota Pontianak, Prof. Oh, di Pontianak ya. Itu Pak kawan saya Pak Bali Musa itu Pak Bali Musa, ya. iya mantan wakil bupati ya di Sambas ya. Berapa kali dia dan Pak Nilwan itu sering-sering kontak ke saya kapan katanya ke Pontianak. Insya Allah ini satu cita-cita yang belum tercapai. Baik, untuk tidak memperpanjang kalam, ya, kita akan berbicara masalah kalam. Jadi kalam itu kalau sederhananya bagi para santri itu biasanya mengambil dari salah satu kitab elementary ya. Ya kalau elementary di fikihnya kalau di pesantren itu rata-rata pakai fikih Safinatun Najat. Yang mengenai Nausorob itu biasanya menggunakan Jurmiyah. Dalam kitab Jurmiyah itu kitab alat lah istilah bahasa kampung saya. Itu disebutkan al-kalamu walabdun al-murakabu wal mupid ya. Kalam itu adalah kumpulan kata-kata murokab ya, kumpulan kata-kata. Kalamun walabdun lapad itu ya apa yang diucapkan atau apa yang ditulis. Labdun yang berangkap-rangkap artinya tidak hanya satu gitu. Sudah merupakan kalimat maka itu disebut kalam. Al-kalamu walabdun al-murokab, lapad yang murokab yang banyak, yang bertumpuk-tumpuk ataupun yang lebih dari satu. Kemudian yang bagaimana? Karena ada lapad, ada lapad tapi tidak mufid ya, tidak mufid. Omongan-omongan yang maaf itu omongan-omongan yang gibah ya, omongan-omongan yang tidak bermanfaat, cerita-cerita yang mengandung hoax itu tidak bermanfaat. Tapi kalau kalam itu ada al-mufid. Apa itu mufid itu? Al-mufidu ma'ab pada faidatan yasunu lil mutakalim ya. Al-mufidu ma'ab pada. Mufid itu adalah kalimat yang sempurna ma'ab pada faidatan yang menyebabkan dari ucapan itu yaskutu lil mutakalim ya, atau yaskunu lil mutakalim, menyebabkan orang itu tidak nanya lagi. Artinya karena orang mengerti dari kata mufid itu. Kalau tidak mufid, orang tidak bisa mengerti dan tidak memahami, maka akan bertanya-tanya terus, menanyakan terus. Karena apa? Karena tidak mufid. Baik, saya sudah menyediakan ini ya materi. Barangkali bisa share screen, Pak Budi. Bisa, Ya. Silakan Prof. Kalau co-host sudah bisa share screen. Ya silakan. Dari situ ya. Dari Pak Budiawan. Dari Pak. Dari saya. Iya. Oh sebentar, saya download dulu ini. Ya silakan. Ya sambil jalan ya. Kalam itu juga sering ditasarufkan pada kalamullah, kata-kata Allah ataupun wahyu Allah Subhanahu wa taala.
Kalam juga ini apa yang diabadikan dalam Al-Quran, wa kallamallahu Musa taklima, dan Musa itu berbicara. Maka istilah kalam pertama sering digunakan untuk menyebut deretan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, atau juga dalam hal ini adalah Al-Qur'an, ya. Kemudian kesemuanya itu tertuang dalam Al-Qur'an seperti apa dinamika penggunaan istilah kalam. Jadi tidak statis. Kata-kata kalam bisa digunakan dalam berbagai bentuk, baik kalam itu dalam bentuk ucapan atau juga dalam bentuk tulisan, dalam bentuk lukisan, dalam bentuk bingkisan. Ya, orang mengirim sesuatu walaupun tidak ada kata-kata, tapi orang bisa membaca, oh ini orang mengirim karena habis tasyakur binikmah, orang mengirim ini mungkin karena ingin mendapatkan sesuatu dan lain sebagainya. Secara tata bahasa, mengutip ensiklopedi Islam, kalam adalah kata benda umum tentang perkataan sedikit atau banyak. Jadi banyak ataupun sedikit, tetap itu disebut kalam. Ya, makanya yang penting lebih dari satu itu sudah murokab. Rangkaian kata itu dapat digunakan untuk setiap pembicaraan atau ekspresi suara yang berturut-turut hingga pesan-pesan suara itu jelas. Maksudnya konteks kata tersebut bisa ditelusuri dalam akar bahasa Arab. Ya, next. Nah ini kemudian kalam juga mengandung dua pengertian. Pertama pengertian benda, yaitu berbicara, dan hukum undang-undang. Terkait maknanya yang pertama sebagaimana disebut dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 75, ya. Saya kira tidak usah dibacakan karena saya yakin ini sudah menjadi pengetahuan bagi seluruh mahasiswa. Saya hanya memberikan ininya saja, informasinya saja. Berikutnya ya. Sedangkan pemaknaan yang kedua yaitu kalam diartikan sebagai hukum seperti tertulis di surah At-Taubah ayat 6. Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui. Disinilah toleransi atau ketika orang mempersoalkan intoleransi atau menuduh Islam intolerans itu sebetulnya karena tidak tahu. Ini sampai di sini perintah Allah Subhanahu wa taala itu kalau ada orang yang minta tolong, ya, ada orang yang minta perlindungan, minta suaka, itu harus dilindungi. Dan juga diharapkan dengan perlindungan ini bisa mendengar firman Allah. Kemudian kalau dia mau ke tempat lain yang aman, kita antarkan. Seperti halnya ketika tawanan ya, yang ditawan oleh Rasulullah SAW ketika masa perang, dan yang ditawan atau yang ditawannya ditahan oleh kaum kufar, itu ada perjanjian. Perjanjiannya sangat cerdas, walaupun saya lewat seperti Rasulullah itu tidak waspada. Tawanan yang berasal dari non-muslim itu ditahan, kemudian diberi tugas untuk pengajaran dalam tanda petik, pengajaran yang tidak diajarkan dalam Al-Quran atau As-Sunnah. Jadi baik filsafat atau ilmu pengetahuan dan teknologi.
pada saat itu. Itu keuntungannya karena tidak dibebaskan. Sementara tahanan umat Islam juga sama begitu ya. Oleh Rasulullah tidak langsung dijemput supaya bisa mengajarkan Al-Quran atau memberikan tauladan di tempat di mana ia ditahan. Next. Prof, bertanya juga Prof tentang ayat ini, Prof. Ini ayat tentang toleransi ya, Prof ya. Ya. Orang minta perlindungan aja kita tolong gitu ya. Betul, ya. Bukan malah menjahati orang atau membuat orang itu tidak merasa aman kan, Prof ya. Betul. Iya, betul. Jadi maknanya ini toleransi ya, tasamuh. Walaupun secara eksplisit ada ayat yang yang menjelaskan tentang tasamuh. Ini saikul kalamnya ya, substansi tentang perlindungan terhadap orang yang minta dilindungi. Walaupun kafirin, walaupun munafikin ya, juga diberikan keamanan. Ya, next. Sementara kalam sebagai kata kerja banyak digunakan dalam Al-Quran yang artinya berbicara pada seseorang yang dikenai perbuatan. Ini seperti dikuatkan oleh pendapat Abu Musa al-Asy'ari di kitab Al-Ibanah. Sejalan dengan dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan sosial keagamaan kala itu, secara teknis kalam menjadi salah satu penamaan bagi ilmu. Ini kemudian disebut dengan ilmu kalam. Ya kalau mereka yang kuliahnya di Fakultas Usuluddin itu sudah biasa ya belajar tentang ilmu kalam yang membahas tentang kalamullah, kemudian juga tentang aliran-aliran yang ada pada ilmu kalam, baik itu Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, dan lain sebagainya. Kemudian awalnya kalam sebagai ilmu berkorelasi dengan kajian seputar kalam Allah, Al-Quran, dan sifat-sifatnya. Ada banyak istilah yang lekat dengan ilmu kalam, yaitu ilmu tauhid, usuluddin, ataupun ilmu aqaid. Itu sama saja ya. Tauhid itu ilmu tentang keesaan Allah, kemudian usuluddin tentang pokok-pokok agama, kemudian ilmu aqaid tentang akidah. Jadi pada dasarnya sama gitu, hanya ada sebutan-sebutan dan juga ada stressing masing-masing. Next. Ya. Sejak bayi manusia telah memiliki kemampuan untuk berkomunikasi, yakni melalui tangisan serta ekspresi wajah. Karena komunikasi merupakan bakat alam, mungkin sunnatullah maksudnya. Manusia yang sudah dimiliki secara alami, maka banyak yang menganggap jika komunikasi adalah sesuatu yang biasa saja dan tidak perlu dipelajari. Pada kenyataannya, komunikasi merupakan proses yang sangat kompleks. Hal itu terjadi karena komunikasi tidak melibatkan satu individu, namun juga melibatkan individu-individu lain dengan sifat-sifat dan latar belakang yang berbeda. Nah ini faktor komunikasi, orang beranggapan bahwa udahlah orang semuanya sudah bisa berkomunikasi. Bayi saja bisa menangis ketika lapar. Kemudian atau mungkin juga pipis ya, menangis. Dan bayi juga merasa senang kalau diberikan mainan dan lain sebagainya. Nah, komunikasi yang seperti itu adalah komunikasi yang menjadi modal utama. Tapi pada gilirannya karena kita John Politiken, karena manusia itu tidak hidup sendiri, pasti membutuhkan orang lain. Apa yang kita pakai saja, topi yang kita pakai yang buat orang lain. Jaket yang kita gunakan juga orang lain yang membuat, sandal, sepatu, dan lain sebagainya.
Nah, untuk adanya hubungan kepada sesama manusia, adanya kebersosialan ini, maka perlu ada pembelajaran tentang kata-kata atau tentang kalam, sehingga vocabulary ataupun dalam kamus itu banyak kata-kata itu lengkap, tapi tanda orang yang mempunyai kemampuan intelektual yang tinggi, maka akan mampu memilih kata-kata yang tepat. Kata-kata yang tepat itu adalah kata-kata yang bisa berkomunikasi dengan orang lain dan tidak menimbulkan persoalan-persoalan yang negatif, ya. Karena kalau tidak pandai-pandai memilih kata-kata juga berbahaya juga, ya. Karena apa? Karena kecerdasan manusia berbeda, pengalaman manusia tidak sama, kemudian latar belakang pendidikan juga ragam. Ini juga menyebabkan orang melihat dari framework, dari ilmu pengetahuan, dari pengalaman, dari habit masing-masing. Kata ini saja, ya, kata gedang itu, gedang dalam bahasa Indonesia itu pepaya, tapi dalam bahasa Jawa gedang itu kan gandul, ya, gedang gandul. Kalau dalam bahasa Sunda gedang itu gandul, ya. Kalau dalam bahasa Jawa gedang itu pisang. Pisang. Kalau di Bandung pisang itu Pak Aryadi itu ya pisang yang sudah di pisang itu gedang atau apa, ya, pisang cau begitu, yang digoreng pakai terigu itu baru disebut pisang. Oh. Ya, jadi dalam satu kata juga dalam satu benda bisa disebut berbagai macam, ya. Gus Dur ketika datang ke Bandung di Gedung Merdeka, waktu itu dia cerita tentang pembantunya disuruh ngambil jolang. Hei, kamu ambil jolang. Pembantunya bilang atos. Atos, Yai. Nah, atos bahasa Jawa kan berbeda dengan atosnya bahasa Sunda. Kebetulan pembantunya bahasa orang Sunda. Atos itu sudah. Tapi atos bahasa Jawa, amoh katanya orang atos. Ini memang dalam bahasa Arab juga ada mustarok, ada pengertian satu kata yang mempunyai makna arti yang tidak sama, ya. Baik, kita lanjut, ya. Lanjut karena waktu nih. Baik, Al-Ahzab, ya, ini. Ya, hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik, ya, qaulun ma'rufun atau ma'rufan. Nah, ini kepada istri Nabi, istri-istri Nabi, perintah itu, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, artinya ada keistimewaan, ada keutamaan, ada kelebihan. Jika kamu bertakwa kepada Allah, kelebihannya apa? Takwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara. Kalau berbicara tidak boleh tunduk. Tapi di kalangan mungkin di Sunda lah, ya, kalau di Jawa. Kalau wanita, kalau perempuan memandang tidak tunduk, kalau tidak tunduk itu tidak dianggap tidak sopan. Dianggapnya ya harusnya tunduk gitu. Tapi ini perintahnya jangan tunduk, ya. Ini nanti kita bicarakan bagaimana ini yang dimaksud tidak tunduk itu. Artinya mungkin di sini
ada mawaddah fil qurba, ada jembatan rasa yang kemudian dikomunikasikan dalam bentuk mimik muka, ya. Kalau kita bicara kemudian kita saling pandang memandang, itu akan lebih komunikatif ketimbang yang satu mendeluk, ya, bahasa Jawa itu mendeluk, deluk itu tungkul bahasa Sunda. Tunduk, ya, yang satu tidak. Nah, ini mungkin itu, ya. Qaulun ma'rufah artinya perkataan yang baik, ungkapan yang pantas, santun, tidak kasar, dan tidak menyakitkan atau menyinggung perasaan. Nah, qaulun ma'rufah juga bermakna pembicaraan yang bermanfaat tadi, yang mufid tadi, dan menimbulkan kebaikan, maslahat. Ya, qaulun ma'rufah perkataan yang baik dan pemberian maaf. Nah, qaulun ma'ruf pun wa maghfiratul khairu min yatba'uha adan. Jadi perkataan yang baik dan pemaaf atau memaafkan jauh lebih mulia, jauh lebih baik ketimbang sodako yang mengundat-undat. Ya, sodako yang mengundat-undat itu sodako yang disertai dengan perkataan, sikap, atau perbuatan yang menyebabkan orang yang menerimanya itu merasa terhina. Orang yang menerimanya merasa direndahkan, atau mungkin juga ya memberi tapi mukanya tidak ceria gitu, ya, tidak, ya, mukanya tidak memperlihatkan keikhlasan lah begitu. Nah, lebih baik berkatalah yang baik. Kalau mau ngasih, kasihlah, dan jangan ada perkataan-perkataan yang merendahkan. Kalau tidak, sampaikan, aduh maaf ya, ini kebetulan sedang punya kesulitan, jadi ya sekarang ini mungkin belum bisa berbuat apa-apa, tidak bisa sedekah lah begitu. Itu lebih baik daripada memberi tapi dengan kata-kata yang yang menghinakan, merendahkan. Ya, sebuah riwayat menyebutkan seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya perempuan itu rajin salat, rajin sedekah, rajin puasa, namun dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Nabi pun berkomentar, dia di neraka." Jadi bahaya sekali, ya. Ini undang-undang ITE juga, pencemaran nama baik, kemudian hoax, atau juga perbuatan tidak menyenangkan, itu termasuk kaulan, bukan kaulan ma'rufan, ya, kaulan syai'at. Para sahabat bertanya lagi, ada perempuan yang dikenal jarang berpuasa sunnah, jarang melaksanakan salat sunat, dan dia hanya bersedekah dengan potongan keju. Namun dia tidak pernah menyakiti tetangganya. Rasulullah menjawab, dia ahli surga. Dia ahli surga. Nah, ini kan kalau sudah sabda Nabi itu sudah pasti kan, sudah kepastian. Ini membuktikan betapa kuatnya pengaruh lisan atau ucapan terhadap kedudukan seseorang di akhirat nanti. Kebiasaan seseorang muslimah yang membicarakan orang lain atau menggunjing atau gibah sebaiknya dihentikan. Ini karena pahala orang yang menggunjing akan hilang dan diambil oleh orang yang dibicarakan. Kita sering mendengar kata muplis, ya, bukan muhlis, muplis itu. Jadi itu datang, maka dia ditagih, diminta itu pahalanya oleh orang yang digunjing, oleh orang yang difitnah, oleh orang yang digibahi. Setelah pahalanya dia habis, kemudian dosa-dosa orang yang digunjing itu diberikan, ditimpahkan kepada yang penggunjing itu. Nah, ini juga perlu dikritisi, ya, karena ada dalam surat Al-Isra itu
apa? Saya lupa ya. Jadi seorang tidak akan mendapatkan pahala dari orang lain. Tuh, saya lupa ini ayatnya. Biasa dibaca ya. Nabi bersabda, tidak akan istiqomah iman seorang hamba sehingga istiqomah hatinya. Dan tidak akan istiqomah hati seorang sehingga istiqomah lisannya. Pun Rasul berkata, siapa umatnya yang dapat menjaga lisannya, Allah akan menutupi keburukannya. Prof, Ya. terkait pahala tadi, Prof, memang Ya. orang yang bangkrut nanti di akhirat itu memang seperti itu, Prof. Jadi dia membayar utang itu dengan pahala-pahalanya. Terus kalau pahalanya habis, dia memikul utang dosa orang lain gitu. Itu memang perhitungan di akhirat itu antara pahala dan ini pahala dan dosa itu. Iya. Nggak ada rupiah di situ. Iya betul. Ada ayat lain yang mungkin juga tidak bertentangan sebetulnya. Wala tajiro wajirotun wijro ukhra. Itu dalam surat Al-Isra. Seorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Nanti kita lihat dari Mungkin ini, Prof, terkait dengan tidak menanggung dosa orang lain itu di dunia memang kita tidak bisa menanggung dosa orang lain. Tapi kalau di akhirat itu antara hak dan apa ya, hak orang lain itu atau utang itu yang dibawa mati, dibawa sampai akhirat itu seperti itu. Bayar utang mau nggak mau pakai pahala, nggak ada bayar utang pakai yang lain-lainnya. Ya. Kalau kehabisan pahalanya ya mau nggak mau dosanya dipikul. Dosa orang lain dipikul ya. Itu perhitungan di akhirat karena nggak ada lagi rupiah di situ. Ya, bagus. Next, kita lanjut. Ya. Intinya ini menjaga lisan ya. Apapun yang dibicarakan oleh umat hendaknya sesuatu yang membawa kebaikan. Jika tidak, maka diam. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Kul khairon aw liyasmut. Berkatalah yang baik, yang bermanfaat, yang maslahat. Kalau tidak, lebih baik diam. Ada yang menyebut bahwa diam itu adalah emas. Tapi tidak selamanya diam itu emas. Kalau melihat kemunkaran, maka tidak boleh menjadi setan bisu. Ya, man ra'a minkum munkaron, barang siapa yang melihat kemunkaran, fal yughayyiru biyadi. Rubahlah dengan tanganmu, dengan kekuasaanmu, dengan pengaruhmu. Ilam yastati wabi lisani. Wa ilam yastati wabi qalbi dzalika azabul iman. Jadi tidak boleh diam dalam pengertian melihat kemunkaran. Baik. Imam Nawawi pernah berkata, ketahuilah seharusnya setiap mukallaf, orang yang berakal dan balik, menjaga lidahnya dari seluruh perkataan, kecuali perkataan jelas maslahat padanya ketika berbicara, atau meninggalkan itu semua, misal maslahatnya, maka menurut tuntutan sunnah adalah menahan diri darinya. Karena perkataan mubah bisa menyeret kepada perkataan yang haram atau makruh. Kebiasaan ini bahkan banyak dilakukan, sedangkan keselamatan itu tidak ada bandingnya. Sementara itu Yahya bin Mu'az berkata, hati itu seperti periuk dengan isinya yang mendidih. Sedangkan lidah itu adalah gayungnya. Maka perhatikanlah ketika seseorang berbicara, karena sesungguhnya
lidahnya itu akan mengambilkan untukmu apa yang ada di dalam hatinya. Manis, pahit, tawar, asin, dan lainnya. Pengambilan lidahnya akan menjelaskan kepadamu rasa hatinya. Jadi dohir itu bayangan batin. Ketika hati adalah cermin, kalau cerminnya bagus, maka wajah kita akan nampak cantik dan ganteng. Tapi kalaupun kita habis bersolek, kita habis pulang dari tempat berhias, kalau cerminnya kotor, maka tetap wajah kita akan rumuk, akan kotor, akan tidak akan bersih. Jadi dari pancaran hati yang bersih, ya dari pancaran hati yang bersih akan merefleksikan pada wajah dan muka yang ramah, santun. Kemudian juga menular kepada lidah, dan lidahnya juga berkata yang manis-manis, berkata yang baik-baik. Oleh karena itu memang bahwa sapa, senyum, ya, kemudian apalagi itu sangat dianjurkan dalam Islam. Bahkan disebutkan tusamu sodakotan. Tusamu sodakotan itu tersenyum juga adalah sodakoh, kecuali kalau salah tempat. Salah tempat bagaimana? Ada kawan kita yang menyebutkan tentang duka. Aduh, ayah saya atau ibu saya baru saja meninggal. Kemudian kita tersenyum. Nah, itu tidak sodakoh, justru menyakitkan. Atau dibalik, ketika Pak Riyadi Budiman bilang, alhamdulillah saya sudah lulus, sekarang sudah pangkat saya sudah golongan 4E gitu ya. Kemudian orang lain tidak menunjukkan senyum, itu menunjuk akan terasa tidak mendukung gitu kan. Kalau dalam bahasa Sunda itu baud ya. Baud itu dikasih tahu yang baik, malah dia kebaikan-kebaikan kita misalnya dia tidak merespon, atau meresponnya malah terbalik apa yang kita harapkan. Next, Pak. Iri dengki itu, Prof. Iri dengki ya. Jadi senang ketika orang lain susah, susah ketika orang lain senang. Ya, ini memang ada ya manusia seperti itu. Dan bagi jamaah kalamiah ini, saya kira tidak seperti itu ya. Kalaupun ada sudah dibuang jauh-jauh ya. Ya, next lah. Baik, saya kira intinya itu Pak, karena masih banyak, kan kita perlu juga dialog. Terakhir, saya membaca sebuah kata-kata hikmah ya. Saya lupa ininya, apa gitu ya. Wa qad yurja bur'un wala bur'un, lupa berikutnya. Akan ada harapan sembuh apabila pedang melukai tubuh. Tapi kemana obat tidak dicari manakala lidah melukai hati. Orang sakit karena lidah orang lain akan dibawa mati. Bahkan akan ditularkan kepada sanak saudara. Ayam yang tidak bersalah pun, ini ayamnya Pak Budiman, lempar sajalah karena Pak Budiman. Misalnya, atau karena Mahmud ini menyakiti hati. Jadi, jangan sampai melukai hati orang lain. Walaupun berbeda agama, ya, walaupun berbeda suku, apalagi hanya berbeda suku ya. Jadi tetap kita harus memberikan yang terbaik. Bagaimana Al-Quran memberikan apa? Aduh, ini cantik ini. Ini siapa? Cucu atau anak? Cucu. Alhamdulillah, ini cantik ya. Bukan cucu, anak saya kelima.
Oh, yang kelima, alhamdulillah ya. Oh, siapa namanya? Namanya Syafiq. Aduh, udah cantik ya. Udah sekolah belum? Baru 2 Belum tahun, ya, Prof. iya. Ya. Bapak-bapak, saudara-saudara, jadi dalam Al-Quran, surat Al-Furqan ayat 63 hingga tahun 77-an begitu. Wa ibadur rahmanul ladzina yamsuna 'alal ardi hawanan. Ya, Allah sangat membenci atau Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong di muka bumi. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salaman. Dan apabila ada dicaci ya atau direndahkan oleh yang lain, maka jawabnya qalu salaman. Itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrunallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Silakan kepada adik-adik mahasiswa. Kita masih ada waktu setengah jam sebelum jam 9 untuk bertanya kepada Prof. Mahmud Syafi'i. Silakan. Ada yang mau bertanya, silakan raise hand. Atau open mic ya. Kira-kira saya buka mic-nya ini keluar nggak? Nah, ayo, sudah bisa untuk unmute sendiri. Silakan yang mau bertanya. Siapa yang mau bertanya terkait materi yang telah disampaikan oleh Prof. Mahmud barusan? Masih bengong-bengong? Atau materi tadi tinggal 2-3 slide lagi, Prof, sebenarnya. Oh iya, silakan lanjut aja kalau gitu. Karena belum ada yang nanya ya. Ya. Iya, belum ada yang teman tanya. Tinggal dikit Ya. lagi nih. Nah, Ya, itu mangga. 12 slide dari 17. Kita lanjut ya. Ya. Seorang muslimah yang dapat menjaga lisannya mendapatkan banyak keuntungan. Salah satunya, ia dijanjikan masuk surga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, bagi muslimah yang dapat menahan diri dari membicarakan hal-hal yang membawa keburukan, ia dijanjikan akan dijauhkan dari panasnya api neraka jahanam. Ia juga akan dihindarkan dari kebinasaan. Ini alamatnya kepada perempuan ya. Jadi kenapa ya dalam Al-Quran itu mengenai pembicaraan itu memang kodratnya ya. Kalau kodratnya kaum wanita kan itu lebih banyak bicara ya. Karena memang emosional, lebih sensitif lah perempuan itu. Maka kalau datang ke pengajian sudah mempersoalkan masalah seragam, mempersoalkan tetangganya yang baru beli mobil dan lain sebagainya. Kemudian seseorang yang banyak diamnya dan tak suka mengumbar ucapan yang sia-sia, biasanya ia lebih sering menghabiskan waktunya untuk berpikir. Apabila ia berpikir tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mengingat akan nikmat yang telah didapat dan mengingat kematian, maka kadar keimanannya juga akan bertambah. Menjaga lisan termasuk dalam perbuatan yang meningkatkan iman seseorang. Tadi ya, lebih baik kalau tidak bisa bicara baik, diam saja gitu. Next, Pak. Semua orang dapat berkomunikasi, bahkan menurut ahli, rata-rata 70% waktunya setiap hari dia digunakan untuk berkomunikasi. Tapi tidak semuanya mampu berkomunikasi secara efektif.
Lalu apa itu komunikasi yang efektif? Komunikasi yang efektif dapat dipahami sebagai komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan sikap attitude change pada orang lain. Perubahan sikap ini biasanya terlihat pada proses maupun masa pasca komunikasi. Komunikasi yang efektif biasanya memiliki tujuan untuk memudahkan orang lain dalam memahami pesan yang disampaikan oleh seorang pemberi pesan komunikasi. Jadi ya memang dalam rangka komunikasi yang baik biasanya selain dari lisan juga diikuti dengan verbal, diikuti dengan gerakan tangan. Gerakan tangan. Kalau sekarang kan karena bisa apa namanya itu video call ya, video call kan kelihatan ya. Kalau terima kasih gitu. Eh, mohon maaf ya, kelihatan. Tapi ketika sebelum ada video call itu orang ada yang pakai gagang telepon, tapi dia monggo matur nuwun, nggih, Ya, iya, ya, ya. Pak, belok belok kanan Pak, padahal nggak kelihatan. Ya, itu mubazir itu. Ya, tapi dengan nada, dengan intonasi juga berbeda ya, dengan intonasi yang kata-kata yang sama dengan intonasi yang berbeda juga akan berbeda diterimanya ya. Ya kalau mau pergi, kalau mau pergi, itu berbeda maknanya ya. Kalau mau pergi Mas, mau pergi Dek, oh iya. Kalau mau pergi, itu udah lain. Itu ada nada ini, mau pergi aja. Jadi ada nada kesal ya. Kemudian Undang-Undang ITE ini pencemaran nama baik. Hati-hati ya, hati-hati. Ini pengalaman nih Pak Budiman, Pak Riyadi, ada saya kebetulan punya pimpinan ketua umum pimpinan pusat Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi. Ya orang-orang itu orang apa dari Pekalongan dan saya salah seorang pembinanya. Ini melaporkan ya salah seorang pejabat ya terindikasi korupsi dan ada bukti. Lucunya yang melaporkan itu tidak dapat undang-undang perlindungan saksi, tiba-tiba diproses dan ya diproses dan diponis 3 kali 4 kali sidang, keempatnya atau kelimanya lah begitu. Padahal sudah dihadirkan ahli linguistik forensik bahwa itu tidak termasuk pencemaran nama baik karena ada bukti, tapi enggak, jalan terus dan diponis 7 bulan. Sekarang sudah bebas. Tapi sementara yang lain di pihak lain yang dilaporkan itu adem-adem aja, aman-aman saja. Oleh karena itu hati-hati ini, hati-hati sekali. Jadi bumerang ya, Prof. Jadi bumerang ya, jadi bumerang. Pencemaran nama baik belakangan kerap kali dijadikan pasal andalan dalam memidanakan seseorang. Tapi kalau muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik juga dapat dikenai sanksi pidana. Pengaturan itu diatur dalam pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 yang berbunyi di bawah ya. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau lupa gak kebaca, terhalangi. Membuat dapat informasi. Iya, membuat informasi ya. Ya. Dapat dapat dipidana paling lama 4 tahun atau denda 750 juta. Wah, itu kan kalau bagi PNS 750 juta itu boro-boro ya. Dipidana ya. Ada yang lucu kan.
Itu yang tukang angkringan di salah satu di Jogja atau di mana ya. Itu kan mau di apa dihukum tiga apa 3 hari apa berapa ya? Atau membayar denda 5 juta. Ya orang dagang angkringan paling untungannya 50.000 harus bayar 5 juta. Ya lebih baik dihukum gitu. Dihukum. Itu kan itu. Ini memang hukum sudah jadi dagelan gitu ya. Jadi terkait dengan undang-undang ini, Prof, saya juga beri nasihat kepada mahasiswa. Kalau ada masalah apa-apa itu jangan cepat-cepat di-upload di media sosial. Hati-hati. Ya, betul. Pada masalah apa-apa, lapor polisi, buat berita laporan, berita acara laporan polisi. Nah, berita acaranya boleh di-upload kalau berita acara, tapi jangan sampai menghakimi sendiri, karena Betul. itu sudah masuk dalam hal pencemaran nama baik. Jadi sama sepertinya ini, Prof, saya ceritakan juga kepada adik-adik mahasiswa. Ada seorang maling, gitu ya, terus ketangkep, terus dihakimi oleh tuan rumah, itu malingnya bisa lapor ke polisi bahwa ini penghakiman di luar pengadilan, kena proses juga tuan rumahnya itu. Iya. Jadi apa-apa itu harus melalui proses pengadilan. Sebelum pengadilan biasanya itu kejaksaan, sebelum kejaksaan itu polisi dulu, lapor polisi dulu. Jadi itu urutannya. Tidak boleh kita menghakimi sendiri, itu kita akan kena itu. Ya, Sama dengan betul. pencemaran nama baik. Nah, itu adik-adik mahasiswa hati-hati ya. Lanjut, Prof, Iya. lanjut. Dan ini kan sudah disinyalir dalam surat Yasin ya. Kita ya paling tidak pemahaman saya gitu. Surat Yasin itu kan terbukti sekarang. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhaduna arjuluhum bima kanu yaksibun. Kelak bahwa mulut itu akan terkunci kan. Wa tukallimuna aydihim, dua tangan ini akan berbicara. Wa tashhaduna arjuluhum, dua kaki itu akan menjadi saksi. Nah, sekarang itu banyakkan DJ apa namanya itu konten-konten ini yang berbahaya ini ya. Jadi sudah mulut itu diam, tapi tulisan itu yang menyebabkan kita terkena dampak dari ketidakhati-hatian. Maka jangan cepat mengambil kesimpulan, jangan bertindak gegabah, jangan sebarang posting, sharing, dan juga hati-hati juga bahwa menghakimi sendiri atau tidak boleh bertindak sebagai hakim. Bahwa keputusan yang terakhir dalam kehidupan bernegara itu adalah pengadilan. Jadi tidak boleh kita rame-rame ataupun bersendiri begitu ada orang yang mencuri kemudian kita hakimi ya. Dan sekarang persoalan kecil ya bisa naik ke tingkat pengadilan seperti suami dilaporkan oleh istrinya ya, atau istri dilaporkan oleh suaminya. Kalau antar besan sih sudah orang lain ya, itu istri coba laporkan suaminya karena marah-marah suaminya dan lain sebagainya. Sangat lucu. Bahkan yang sangat menyedihkan itu anak yang melaporkan ibu kandungnya sendiri. Ini sangat tidak beradab menurut saya. Terima kasih ya, Pak. Ya. Bangga. Oke, silakan yang bertanya. Gini, Dede mau tanya nggak? Di-unmute aja, Dek, kalau yang mau bertanya. Nurul mau bertanya, Nurul? Geleng-geleng. Geleng-geleng kepala. Jadi kalau yang tidak nanya itu ada dua kemungkinan. Pertama mungkin sudah mengerti, atau yang kedua mungkin tidak mengerti apa yang ditanyakan. Yang mau ditanyakan. Aduh, di mahasiswa nih. Kesempatan kita ada narasumber Profesor. Sela mau nanya, Sela? Widya? Takut kena undang-undang ITE.
Jadi adik-adik mahasiswa hati-hati ya. Itu ada yang angkat tangan siapa ini? Indra. Oke, silakan Indra. On kamera lah. Mohon maaf Pak, jaringan saya lagi kurang mendukung. Oh ya, silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, terima kasih atas waktunya Pak. Jadi, saya mau bertanya nih. Kan tadi Bapak bilang kalau kita melihat kemungkaran gitu kan, kalau bisa kita Ya, harus mencegah. Mencegahnya. Nah, Ya. kalau di era sekarang ini kan kebanyakan ya yang saya lihat gitu, kalau di taman-taman gitu kan banyak yang teman-teman sendiri gitu ya kan yang pacaran. Nah, terus cara negurnya tuh gimana Pak? Karena yang kita tahu dari penggalan ayatnya aja udah wala taqrabuz zina, itu mendekati saja sudah tidak boleh. Nah, itu gimana Pak cara menyikapinya? Baik, terima kasih. Ya. Pertanyaan anak muda nih, Prof. Iya. Iya, jadi ya cari cara yang lebih yang terbaik ya. Jangan dipermalukan gitu ya. Kalau tidak mesti harus waktu itu orang sedih pacaran tidak datang, kamu jangan pacaran. Nah, ini malah kita karena gemuk gitu kan, dianggap melanggar hak aja sih. Jadi ya dengan cara misalnya punya SMS, carilah kata-kata yang paling tepat dan waktu yang paling tepat, juga saat yang paling memungkinkan untuk disampaikan, gitu ya. Dan memang sangat sulit apalagi yang anak muda ya, kemudian lagi ya bersama-sama ya apalagi kita juga berpengalaman seperti itu ya, itu sulit juga ya, tapi wajib. Nah, gimana caranya? Saya kira banyak cara menuju Mekah ya, bisa dengan berbagai cara lah. Walaupun bagaimana nanti resikonya, ya itu resiko sebuah dakwah kalau tidak ditolak juga nggak didengar gitu kan. Tapi nggak apa-apa, kewajiban kita hanya menyampaikan. Sampaikanlah yang terbaik. Nah, bagaimana kalau sudah disampaikan kemudian ada efek pada kita menjadi tidak suka kepada kita, itu resiko sebuah dakwah ya. Nabi sendiri dilempari oleh kotoran, lempari batu, bahkan akan dibunuh ya. Nah, kita ya kalau baru tidak disukai ya enteng lah begitu. Juga hati-hati juga, jangan sampai kena terjebak oleh perbuatan tidak menyenangkan. Ya. 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 Ada lagi yang tanya. Saya kalau mau cerita pacaran saya sama istri setelah nikah. Nikah dulu baru pacaran ya. Memang pacaran itu nggak boleh sih. Yang boleh kalau pacar beneran boleh, pacaran nggak boleh. Nah itu Prof, saya dapat nama istri itu di Jakarta dapatnya, bukan di Pontianak sini. Iya. Siapa lagi yang mau nanya? Apa kapan-kapan saya cari topik pacaran gitu ya? Iya, betul. Pacaran yang yang syar'i. Ya gimana ya, kalau tanggapan saya terhadap itu gimana? Sebab orang pacaran itu kan sudah mulai mempercayai, bahkan bisa menyerahkan diri gitu ya. Padahal belum diikat gitu. Belum diikat itu maksudnya ya putus juga nggak masalah gitu. Tapi kalau sudah diikat dengan pernikahan, nah itu udah terikat nih, harus bertanggung jawab. Biasanya kalau yang tidak tanggung jawab itu yang tidak terikat. Contohnya itu cerita tentang anggota polisi yang itu dia yang mahasiswi Universitas
Brawijaya itu yang bunuh diri itu disuruh aborsi itu tuh, seperti itu. Yang kasihannya ya mahasiswinya itu. Ya, oke, siapa yang mau tanya lagi silakan. Dan wanita itu kalau diibaratkan gerabah ya. Gerabah Ada itu namanya. barang pecah belah gitu. Kalau sudah pecah belah itu susah. Makanya harus dijaga betul, jaga betul-betul. Ada yang di kolom chat ini nggak mau open, nggak mau nyampaikan langsung, maunya pakai ini nih. Nah, apa pertanyaannya? Bagaimana menyikapi teman yang sudah kita kasih tahu kalau dia salah seperti pegangan tangan tapi malah menjadi-jadi beranggapan kalau dia tidak salah? Ya udah. Itu Prof pertanyaannya. Ya, Nasihati nggak mau gitu loh intinya, Prof. ya memang kita sebatas nasihat. Jadi anta muzakir ya. Engkau Muhammad hanya sekedar memberi peringatan. Kalau memang bandel, ndablek, ya biarin aja. Tapi jangan sampai kita putus asa. Jangan sampai kita udah diingatin berkali-kali tetap aja begitu malah makin nambah. Ingetin terus, ingetin terus. Tidak boleh berhenti dakwah itu tanpa lelah ya. Ya. Ya, dengan seringnya kita mengingatkan berarti kita sering berpahala, nambah pahala. Itulah ladang pahala. Ya benar. Namanya dakwah, Dek, Dakwah, menyampaikan. ya. Insya Allah yang kita sampaikan itu tetap akan berpahala. Pahalanya kapan? Ya. Nanti di akhirat baru tahu. Sekarang memang nggak tahu, memang nggak kelihatan pahalanya. Kalau kita percaya kepada akhirat, nanti kita akan akan mendapatkannya. Gitu. Ya, dan kadang-kadang orang tidak langsung kontan menerima. Mungkin karena gengsi, atau mungkin belum merasa akibatnya. Tapi suatu ketika kadang-kadang ingat, aduh saya kalau dengar nasihat kamu, aduh saya nggak begini. Nah, jadi kalau sudah ada akibatnya baru merasa. Ayo, ada lagi yang bertanya? Masih ada waktu kita nih. Terima kasih. Nah, Sela menanya. Sela. Oh, udah nanya Kak tadi. Ini Widya. Silakan Widya. Unmute sendiri bisa kok. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, apabila misalnya ada saya mendengar suatu keburukan dari orang lain, maksudnya kita mendengar suatu keburukan dari orang lain yang orang lain ini membicarakan orang lain. Nah, lalu kita tuh saya tuh enggak bilang ke siapa-siapa tentang keburukan yang telah saya dengar. Namun sampai di rumah tuh saya tuh kayak memikirkan keburukan itu gitu. Nah, hukumnya tuh bagi saya tuh apa ya Pak? Sekian dari saya, terima kasih. Ya Prof, apa itu Prof? Jadi kalau ada berita ya itu harus tabayun, ya. Ya ayyuhalladzina amanu inja akumul fasikun binabai fatabayyanu, harus diklarifikasi. Jangan sampai kita menerima hanya satu sebelah atau sepihak, harus menerima dua belah pihak gitu. Dan itu usahakan kedua belah pihak itu jangan diadukan, jangan malah menjadi berantem begitu ya. Tapi malah harus diislahkan. Islah. Kan pernah ada yang ini yang sedang bertengkar, kemudian dia bilang, "Oh, si Pak Anu mau begini begini begini." Oh, kemarin malah Bapak didoakan, Pak, oleh Bapak kemarin didoakan yang orang yang Bapak sebutkan tadi. Iya. Oh iya. Kemudian ternyata dicek. Oh, dicek. Kapan saya mendoakan dia katanya. Baru mau mendoakan, orang saya juga masih jengkel. Kan kemarin Bapak baca doa. Doa Allahumma ighfirlil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Itu yang Bapak bicarakan mukmin dan muslim kan? Iya, Bapak juga sudah mendoakan itu. Jadi boleh ya itu
teknis atau strategi dalam berdakwah. Dan dakwah yang terbaik adalah memberikan contoh. Ya, bilisanul hal. Kita tidak melakukan saja udah dakwah. Rifki tuh mau nanya. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Ya, ya. Ya, Widya. Rifki, silakan. Baik, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam Pak Gayadi. Ya. Kenalkan, nama saya Rifki Aldiansyah dari Prodi Pendidikan Biologi. Nah, Pak, saya ingin bertanya mengenai lisan atau ucapan yang kita ucapkan ketika kita berkomunikasi dengan orang lain. Saya di kehidupan sehari-hari mungkin pernah melakukan kesalahan komunikasi, seperti misalnya saya ingin memuji tapi lisan saya tidak betul, dan yang saya ingin puji itu orangnya malah beranggapan sebagai hal yang buruk misalnya. Jadi Pak, saya ingin bertanya, bagaimana cara kita menggunakan lisan yang baik saat berkomunikasi dengan orang lain agar orang lain tersebut bisa memahami apa yang kita maksud dan tidak berpikir yang tidak baik mengenai lisan yang kita ucapkan. Mungkin hanya itu pertanyaan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, silakan Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita berbicara dengan bahasa orang yang diajak bicara, bukan bahasa kita. Khotibun nasa ala qadri ukulihim. Bicaralah sesuai dengan kadar kemampuannya. Tidak selamanya harus memuji ya. Karena ada dalam sebuah hadis disebutkan itu taburilah dengan pasir orang yang memuji-muji. Jadi itu memuji pujiannya untuk Allah. Alhamdulillah. Kepada orang lain bukan memuji, menghargai ya. Menghargai dengan bahasa apa? Dengan bahasa yang menurut orang lain, bukan menurut kita. Maka pilihan memilih bahasa itu harus cerdik, harus cerdas gitu ya. Saya pernah dimarahi oleh salah seorang Jupen. Dia ya saya sebut dari Sumatera ya, orang dari Mandailing. Saya karena sudah pandai bahasa Sunda dia. Ya, sama-sama saya bilang kumaha budak teh cager ya, kalau dalam bahasa sederhananya gimana anaknya sehat gitu ya. Kumaha budaknya cager, marah itu. Marah. Siga kono anak sawah itu nyebut cager gitu. Lah cager itu dalam bahasa Sunda itu kan cager, bager, pinter, bener gitu ya. Artinya anak yang soleh gitu. Dianggapnya cager itu karena suka ada yang menyebut kepada orang gila jelema nu teu cager gitu. Jadi saya nyebut cager tuh marah gitu. Marah. Ya ini jadi salah satu contoh lagi. Jangan mencoba-coba memegang janggut santri-santri di Indonesia. Itu akan terkena damprat. Tapi kalau di Arab memegang janggut, itu akan menjadi satu kegembiraan, kebahagiaan. Walaupun lagi marah, pegang janggutnya, berhenti marahnya. Apalagi dengan qaulun Nabi, berhenti. Nah ini, jadi bagaimana kita menambah ilmu pengetahuan tentang orang lain atau tentang yang kita ajak bicara, tidak tentang kita. Kalau kita mau dakwah kepada tukang beca, jangan menerangkan kedokteran, nggak ngerti gitu. Ya, jadi ala qadri ukulihim, sesuai dengan kemampuan mereka dan bahasa mereka. Ya. Ya. Dahar di Sunda itu kasar Pak Budiman. Tapi dahar di Jawa enggak, lemes itu. Lemes katanya ya. 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 Memang bahasa itu hati-hati juga. Lidah tidak bertulang. Ya. Sangat bahaya. Udah jam 9, Prof. Silakan. Ya, mangga ya. Terima kasih. Closing ini statement. Ya. Ada yang mau nanya nih? Oh, iya, mangga silakan. Apa nih tulisannya?
Oh, assalamualaikum. Izin bertanya, jika kita menyebut orang misalnya kayak cantik banget cewek itu, ganteng sekali cowok itu, gitu. Apakah dia tidak mengawali dengan Masya Allah bisa terkena penyakit ain? Nah, bagaimana kita mengatasinya, Pak? Sekian pertanyaan saya. Ya itu, Prof. Sekaligus nanti closing statement-nya. Ya, memang kalimat Masya Allah, astagfirullah, itu baguslah. Bagus ya, kita memuji orang lain di depan, tapi dalam pengertian menghargai, saya kira tidak masalah. Jangan berlebihan lah begitu. Kemudian apa yang tidak boleh kan gibah. Gibah itu ketika Nabi ada tamu ya, tuh tamunya pulang, kata Siti Aisyah, oh itu tamu pendek bener, kamu gibah gitu ya. Jadi menyebutkan kejelekan. Kalau saya kira kalau menyebutkan kecantikan, kegagahan, kegantengan, keramahan tidak masalah gitu ya. Nah, kemudian kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalam Allah Subhanahu wa taala, baik kalam yang dalam bentuk Qur'annya atau dalam bentuk tersurat, juga ada kalam yang tersirat yang berbentuk kauniyah, yang berbentuk alam raya. Perpaduan antara duanya, perpaduan antara wahyu Allah Subhanahu wa taala dengan hasil produk ataupun hasil pemikiran manusia, ini akan menjadi jalan untuk mencapai kebahagiaan. Dan kebahagiaan yang utama adalah kita selamat di dunia, berbahagia di akhirat. Jangan sampai menyisakan kata-kata, ucapan, perbuatan kepada orang lain yang menyebabkan kita tersandera untuk masuk ke dalam surga. Dan jangan sampai kita menjadi orang yang muflis. Orang yang muflis adalah orang yang rugi, orang yang pokoknya tidak beruntung lah begitu, tidak beruntung. Apa yang sudah kita dapat akan diambil orang lain, bahkan kita akan mendapatkan dosa karena kita muflis tadi, karena mengucapkan perkataan yang tidak baik. Kemudian kita harus bertoleransi kepada siapapun, pada saudara kita apalagi, dan kepada non-muslim pun, kalau memang mereka harus kita tolong, kita tolong. Dan kalau mereka harus kita lindungi, kita lindungi. Di Mekah itu Rasulullah sebagai presiden, sebagai khalifah. Kalau di Madinah sebagai nabi. Di Mekah sebagai nabi saja, kalau di Madinah sebagai nabi dan sebagai pimpinan. 48 pasal atau kurang lebih lah begitu. Piagam Madinah itu mengayomi bukan saja kaum muslimin, Islam, Yahudi, Nasrani, dan Paganis. Paganis saja dilindungi. Paganis itu adalah orang yang ateis ya, ateis. Iya, itu orang yang kafir lah begitu. Baik, itu saya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Baik. Terima kasih. Sama-sama. Ya, baiklah, kita tutup pertemuan ini dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin mau keluar, mau ya.